Iya, betul. Mati. Mati ya, Iya, Bu? iya, signal saya mungkin yang kurang bagus Bukan, ya. punya saya juga gitu. Oh, gitu. Pak, Iya. nah ini Pak Jadi, John. ya, Oke, betul. Halo Pak John, ya silakan. shalom. Pak Wangtir, shalom Pak Wangtir. Shalom, shalom, Pak John. Ya, apa kabar Pak Wangtir? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Yes. Haleluya. Mhm. Ya, ya silakan Bu ADC. Eh, Tadi kita sudah berdoa Ini sudah pembukaan, Ya. dibuka. Heeh. jadi kita tinggal ini langsung pujian penyembahan Pak John. Ya, Iya. ya, oke. Mari kita siapkan hati kita ya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan yang terindah. Dia sangat dahsyat dalam hidup kita semua. Oke. Kita akan pujikan pujian ini sampai benar-benar Roh Kudus melawat kita semua ya. Oke, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Betapa dahsyat Tuhan mencipta segala yang ada. Kudus
walau dunia semua berpecah. Mari katakan dengan segenap hati. Hanya Engkau, Haleluya. Allah di hidupku. Amin, amin. Kau tetap Allah, Tuhan kita yang layak kita sembah. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya. Untuk kita sama-sama, sebelum kita mendengar firman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan penyembahan kami Tuhan dengar Tuhan. Tuhan, tolong kami semuanya yang ikut dalam Zoom ini Tuhan, beri kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Tanpa suatu ada kekurangan apapun Tuhan. Berilah kami kekuatan, hikmat, akal budi dari surga. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat lebih hari, lebih heran. Syukur, terima kasih kepada Tuhan, supaya kami boleh mendengar dan mengerti Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mic-nya belum dibuka, Pak John. Tidak kedengaran suaranya. Oke, Ya, hilang. Lord. Ya, shalom. Puji Tuhan, berapa banyak saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang baik. Malam hari ini lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat firman Tuhan ya. Pada malam hari ini, haleluya. Oke. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tadi kami baru saja melaksanakan acara pemberkatan pernikahan ya. Peneguhan nikah pasangan dari Taiwan. Mereka datang menikah di Kediri, puji Tuhan, dan selesai acara pemberkatan nikah, kita mulai masuk dalam acara Ramatama ya, dan setelah itu baru selesai kami pulang. Oke. Saudara-saudara, sebuah tema firman Tuhan malam hari ini yaitu cara menyenangkan hati Tuhan. Amin ya, saudaraku. Saudara, dan Tuhan ingin malam ini kita mengerti bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Dapat kita baca terlebih dahulu dari nats bacaan Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC dari Sidoarjo akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih Pastor John Sargunan Yes. MA. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasihan Tuhan, lewat ayat ini Tuhan ingin mengingatkan kita sekalian
Jadi cara bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, jelas Yesus bertanya kepada salah satu muridnya, yaitu Simon Petrus, ya. Ini sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau Simon Petrus mengasihi aku Yesus lebih daripada mereka ini?" Mereka ini adalah murid-murid Tuhan, ya. Para pengikut Kristus, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dan apa jawab Simon Petrus? Jawab Petrus kepadanya, kepada Yesus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi Yesus. Apa kata Yesus, saudara-saudara? Perhatikan. Kata Yesus kepada Simon Petrus, kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Bapak Ibu sekalian, cara menyenangkan hati Tuhan, salah satu di antara semua yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan, ya. Jadi tugas menggembalakan itu bukan tugas seorang pendeta saja atau tugas seorang gembala sidang, tapi tugas kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin engkau berkata, "Tapi aku kan bukan pendeta, tapi aku kan bukan gembala. Apa yang bisa aku lakukan di dalam pengembalaan ini?" Engkau bisa mendoakan mereka, itu engkau adalah mengambil bagian sebagai seorang gembala. Engkau bisa mengunjungi mereka, engkau bisa telepon mereka, engkau bisa mengajak mereka untuk datang beribadah bersama-sama seperti pada malam hari ini, atau besok pagi, atau besok malam. Engkau bisa ajak mereka dalam ibadah-ibadah dengan cara engkau mengirimkan link-link undangan yang sudah dikirim ke nomor HP-mu. Itu engkau sedang mengambil bagian di dalam pelayanan pengembalaan, ya. Saudara-saudara, hati Tuhan akan disenangkan kapan? Saat orang percaya mulai melakukan firman Tuhan. Nah, melakukan firman Tuhan itu banyak sekali. Kau bisa mendoakan orang-orang yang engkau akan ajak mereka ikut ibadah. Setelah engkau mendoakan mereka, engkau mengirimkan pesan, saudara-saudara, undangan ibadah Zoom ini, saudara-saudaraku. Dan kemudian engkau bisa menelepon mereka. Itu engkau sedang mengambil bagian di dalam pelayanan pengembalaan, ya. Saudara, dan untuk menyenangkan hati Tuhan ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-18, saudaraku, ya. Kita akan lihat ayat ini, di dalamnya mengandung 3 kebenaran tentang pribadi orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan, ya, hati Tuhan Bapa kita di sorga. Nah, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Cara yang pertama adalah ini, saudaraku, ya. Yang pertama, orang yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah orang yang mendengar. Apakah dengan mendengar engkau menyenangkan hati Tuhan? Ya, Bapak Ibu sekalian. Asal engkau mendengar dengan serius, asal engkau mendengar dengan saksama, asal engkau mendengar dengan sebuah kesungguhan hati, dengan konsentrasi penuh. Ya, saudara, engkau mendengar lalu kemudian engkau percaya dari apa yang kau dengar itu. Nah, itu adalah cara untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Mendengar apa, saudaraku? Mendengar ajaran dari Yesus, bahwa ajaran Yesus itu berasal dari Bapa kita di sorga yang mengutus Yesus. Kita lihat Yohanes 7 ayat 16. Ini adalah cara yang pertama untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Yohanes 7 ayat yang ke-16. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Amin. Amin. Jawab Yesus kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jawaban Yesus ini, dia berkata bahwa ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Berarti berasal dari siapa? Tetapi berasal dari Dia. Dia itu adalah Allah Bapa kita di sorga. Tuhan Allah Bapa di sorga yang telah mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. Ya, jadi itu dia, saudaraku. Yang pertama, cara menyenangkan hati Tuhan itu, saudaraku, ketika engkau mulai mendengar. Mendengar apa, saudaraku? Mendengar ajaran dari Yesus, ya. Ajaran dari Yesus itu beda dengan ajaran orang-orang Farisi. Beda dengan ajaran orang-orang Yahudi, saudaraku. Ajaran Yesus ini berasal dari Bapa, ya, bukan dari dunia, berasal dari Bapa di sorga, Tuhan Allah kita yang telah mengutus Yesus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi siapa orang yang menyenangkan hati Tuhan? Nomor satu, dia adalah orang yang mendengar. Karena apa yang kau dengar itulah, ketika engkau dengar dengan sepenuh hati, engkau mendengar dengan hati yang percaya, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Nah, itu akan sangat menentukan masa depanmu. Ada orang hanya dengar, tapi dengar sambil lalu. Ada orang dengar, tapi orang dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan sebaiknya. Masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada firman yang tersimpan dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini orang yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan itu nomor satu, dia adalah orang yang mendengar dulu. Hati-hati dengan apa yang kau dengar hari-hari ini. Kalau engkau suka banyak mendengar berita-berita di luar selain firman Tuhan, itu akan membuat engkau hidup dalam ketidakpastian. Itu akan membuat imanmu tidak bertumbuh. Itu membuat engkau akan mudah dipengaruhi dari apa yang kau dengar itu. Karena apa yang kau dengar itu akan membentuk kehidupanmu, akan membentuk cara berpikirmu, akan membentuk akan cara perkataanmu, akan membentuk tingkah lakumu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah dengan apa yang kau dengar hari-hari ini. Mungkin engkau mendengar ada kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Bahkan kabar-kabar yang mencoba untuk menyudutkan, merendahkan, bahkan bisa membuat semangatmu mulai patah, mulai hancur, mulai runtuh. Saudaraku, mungkin engkau mendengar dokter berkata penyakit tidak bisa disembuhkan karena ini penyakit ibu, penyakit bapak ini sudah kronis. Tidak ada lagi obatnya. Kalau ada obat pun, obat itu sangat mahal. Dan itu pun tidak bisa menjamin 100% bisa sembuh. Ketika engkau mendengar hal-hal yang seperti inilah, membuat engkau hidup dalam kesedihan, kesusahan, engkau hidup dalam keputusasaan. Tapi Tuhan ingin hari-hari ini, untuk engkau bisa menyenangkan hati Tuhan, belajarlah mendengar. Mendengar apa? Mendengar ajaran dari Yesus, yaitu firman Tuhan. Yang kau dengar setiap pagi, setiap malam, itu sedang membangun imanmu, sedang membentuk hatimu, sedang membentuk cara pandangmu, sedang membentuk bagaimana engkau akan menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, dan berkemenangan. Amin, saudaraku. Ya, ini cara yang pertama untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat cara yang kedua untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapakah dia? Yang kedua, dia adalah orang yang melakukan. Tadi setelah engkau mendengar, sekarang yang kedua, melakukan. Melakukan apa, saudaraku? Melakukan kehendak Bapa Surgawi. Sesuai dengan ajaran siapa? Sesuai dengan ajaran Yesus. Apakah ajaran Yesus benar? Benar. Lalu bagaimana dengan ajaran-ajaran yang lain? Di luar Yesus, apakah ada kebenaran? Tidak ada kebenaran. Yang ada adalah sesuatu yang tidak pasti dan membingungkan serta menyesatkan. Tapi kalau engkau mendengar ajaran dari Yesus, lalu engkau melakukan kehendak Bapa Surgawi yang sesuai dengan ajaran Yesus, itulah engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 17. Yohanes 7 ayat yang ke-17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Amin. Jadi mendengar saja tidak cukup, harus melakukan. Lakukan dulu, lakukan saja baru engkau tahu, ya. Tahu apa? Ajaran Yesus itu berasal dari Allah atau bukan. Saudara kasih Tuhan, jadi yang terpenting di sini action dulu, lakukan saja, taat saja akan firman Tuhan, ya. Firman ngomong apapun, lakukan dengan segenap hati. Firman bilang apapun, engkau percaya, lalu engkau kerjakan itu. Dan saya percaya bukan siapa-siapa yang akan menikmati hasilnya, tapi dirimu sendiri, engkau akan menikmati hasil dari apa yang kau dengar dan engkau lakukan. Karena Yesus berkata dalam bagian yang lain, berbahagialah orang yang bukan hanya menjadi pendengar saja. Menjadi pendengar saja tidak cukup, tetapi menjadi pelaku firman. Itu penting, saudaraku. Orang Kristen yang cuma mendengar saja, tapi tidak melakukan, iman tanpa perbuatan mati, saudaraku. Kalau engkau ingin melihat kuasa Tuhan, engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, maka Tuhan ingin apa yang kau dengar, setelah engkau dengar, engkau percaya, lalu lakukan itu. Ketika engkau melakukan itu, maka Tuhan memberikan sebuah jaminan bagi kehidupan saudara. Engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Percaya, katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, cara menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana, saudara? Dan siapakah orang yang menyenangkan hati Tuhan? Yang ketiga, orang yang menyenangkan hati Tuhan, siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang mencari hormat.
Saudara-saudaraku, mencari hormat bagi siapa? Mencari hormat bagi Allah kita. Kapan? Saat berkata-kata dari perkataan firman Tuhan. Jadi kalau orang mau mencari hormat bagi Allah, itu dia perlu berkata-kata tentang imannya. Dari apa suatu perkataan firman itu. Waktu dia dengar perkataan firman itu, dia ucapkan firman. Nah, ini orang yang mengerti cara menyenangkan hati Tuhan. Dia hanya mencari hormat bagi Allah. Orang yang tidak mencari hormat bagi Allah, selaku dia hanya menggerutu, dia hanya ngomel, dia hanya bersungut-sungut, dia hanya sukanya sambat, dia hanya suka mengasihani dirinya sendiri. Ini orang yang tidak mencari hormat bagi Allah, dia hanya mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ya, mari kita lihat Yohanes 7 ayat 18. Yohanes 7 ayat yang ke-18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Amin. Amin. Perhatikan baik, saudaraku. Perbedaan antara orang yang mencari hormat bagi Allah dan hormat bagi diri sendiri itu apa, saudaraku? Orang yang mencari hormat bagi Allah itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Setelah itu dia ucapkan firman itu, dia berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan itu. Dia sedang mendemonstrasikan imannya. Dia sedang meninggikan Tuhan. Itu orang yang mencari hormat bagi Allah. Tapi kalau orang tidak mencari hormat bagi Allah, mencari hormat bagi diri sendiri, dia hanya cerita tentang kehebatan dia, tentang kelebihan dia, kemampuan dia, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini orang yang saudaraku hanya mencari hormat bagi diri sendiri. Dan Alkitab berkata, tidak ada kebenaran pada dia. Kalau orang mencari hormat bagi Allah, itu pasti ada kebenaran dalam hidupnya. Ya, ini yang ketiga, saudaraku. Mari kita lihat, lalu apa hasilnya dari orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia pasti mendengar ajaran Yesus itu berasal dari Allah, ya, saudaraku. Ini hasil dari orang yang benar-benar, saudaraku, dia tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 16. Yohanes 7 ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudaraku. Jawab Yesus kepada mereka. Artinya waktu Yesus menjawab, Yesus berkata-kata, tugas kita apa, saudaraku? Tugas kita ini mendengar firman, ya. Mendengar firman ajaran Yesus ini, Alkitab bilang, Yesus bilang, ini berasal dari Allah. Sesuai kasih Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak berasal dari Allah, jangan saudara dengar. Kalau saudara dengar sesuatu yang tidak berasal dari Allah, dijamin iman saudara tidak akan pernah bertumbuh. Iman saudara tidak akan bisa kuat. Iman saudara malah bisa goncang. Tapi kalau mendengar dari Allah, Allah adalah sumber kekuatanmu, Dia sumber pengharapanmu, maka saya percaya engkau tidak akan pernah menjadi kecewa. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang percaya pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ya, karena itu benar sekali, saudaraku. Engkau perlu mendengar siapa yang berbicara. Engkau suka mendengar firman Allah, maka itu menguntungkan saudara, membawa manfaat yang luar biasa. Tapi kalau engkau bukan mendengar firman Allah, engkau mendengar kata-kata yang negatif, kata-kata pesimis, kata-kata yang tidak membangun imanmu, maka saya percaya itu akan membuat engkau hidup dalam ketidakpastian. Ya, saudara, ini hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku, dari orang yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu, saudaraku, yang tadinya nggak tahu, sekarang tahu. Tahu apa? Dia tahu bahwa ajaran Yesus itu berasal dari Allah. Amin, saudaraku. Apakah ada ajaran Yesus yang tidak berasal dari Allah? Tentunya tidak ada. Ajaran Yesus semuanya berasal dari Allah. Ajaran-ajaran yang lain itu pasti tidak berasal dari Allah. Ya, itu sangat berbahaya bagi kita sekalian. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 17. Yohanes 7 ayat yang ke-17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Amin. Amin. Yesus bilang ia akan tahu. Tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu, saudaraku.
Ya, setelah dia tahu bahwa ajaran Yesus ini berasal dari Allah, itu pasti benar, saudara-saudaraku ya. Soal kasih Tuhan, ini hasil yang kedua bagi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, orang yang menyenangkan bagi Tuhan, apa saudaraku? Hasilnya apa? Mari kita lihat yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya saudaraku, perhatikan baik, dia akan menjadi benar. Ya, kenapa? Karena dia memiliki kebenaran Allah. Kebenaran Allah itulah firman Tuhan di dalam hidup seseorang yang berdosa inilah dia dibenarkan Allah. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat yang ke-18. Yohanes 7 ayat yang ke-18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Amin. Amin. Yang jelas pasti ada kebenaran di dalam orang percaya. Orang percaya yang taat pada firman. Alkitab menyebutkan, Alkitab menyatakan dia benar, ya. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia memiliki kebenaran Allah. Saudara kasih Tuhan, semua orang sudah berbuat dosa, Roma pasal 3:23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, saudaraku, orang-orang yang berbuat dosa inilah mereka dikasih oleh Tuhan. Dan kalau mereka tidak bertobat, Alkitab berkata Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu malah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Soalnya kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua sebagai orang percaya bahwa kita mengerti suatu kunci untuk kita menyenangkan hati Tuhan yaitu kita melakukan kehendak Allah Bapa kita di sorga ya. Ada 3 langkah yang perlu kita ambil yang tadi kita sudah dengar dan kita sudah pelajari bersama-sama dan kita sudah tahu hasilnya seperti apa ya. Ada 3 poin juga yang saya sampaikan malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian untuk firman Tuhan di malam hari ini dan sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini dan kepada sahabat kita Ibu Dr. Randa ADC silakan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, henti-hentinya kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan ke seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman kebenaran pada malam hari ini. Bahwa semua yang kami terima, semua yang kami dapat, semua apapun Tuhan yang kami nikmati, semua itu berkat daripada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, semua berkat ini kami pakai untuk mempermuliakan nama-Mu di bumi ya Tuhan. Agar banyak jiwa, banyak orang boleh diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu pada malam hari ini Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan. Allah Roh Kudus terus tuntun pimpin setiap langkah dan pikiran kami. Agar benar-benar kami hanya mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bukan diri kami sendiri. Biarlah semuanya hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kembalikan berkat buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Sekali lagi penuhkan bejana daripada hamba-Mu, yaitu Gembala Gereja CFCC Pastor John Sarbunan MA. Agar dimanapun hamba-Mu ini berkata-kata, menyampaikan firman kebenaran-Mu, siapapun yang mendengar, pasti mereka dikuatkan dan percaya, dan terlebih daripada itu, diselamatkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami masih boleh ada sampai jam dan saat ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu semata. Meteraikan firman-Mu kepada setiap kami yang mendengar, di dalam hati pikiran kami yang paling dalam, agar benar kami boleh hidup karena firman. Kami boleh mendapatkan kemenangan karena firman yang kami dengar setiap hari. Bahkan terlebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah sekali lagi segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, amin. Praise the Lord. Silakan kita kembali lagi kepada host kita yang luar biasa malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Sekali lagi untuk firman kebenaran Tuhan. Dan terima kasih Ibu Jaju Koswandi yang sudah berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Percaya bahwa apa yang kita dengar, Tuhan akan meteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan, menaikkan doa profetik yang akan dipimpin oleh Ibu Jaju Koswandi dari Surabaya. Ya. Silakan Ibu Jaju. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih, Bu. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Mari kita sama-sama naikkan, dan diaminkan dengan air receive, lupa. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Jaju Koswandi untuk doa profetiknya buat kita semua, memberkati. Selanjutnya mendengarkan pengumuman Gereja CLCC pada malam hari ini. Info penting. Pengumuman Gereja CLCC pada malam hari ini. Oke, Bu ADC ini mungkin masalah signal ya. Oke. Ya. Itu pengumuman pada malam hari ini Gereja CLCC ya. Jangan lupa persembahan kita bisa disampaikan melalui Oh, oke. nah nih
Oke, persembahan kita ini dapat ditransfer melalui rekening BCA Gereja CLCC ya Bapak Ibu di nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat doa malam hari Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hari Senin dan Kamis malam, maaf Bapak Ibu, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sesudah ibadah Zoom. Mari bergabung dalam ibadat Zoom Gereja Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat Gereja CLCC dimulai pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Ucapan syukur buat pelayanan yang kemarin sudah lewat ya, kita mengucap syukur pada tanggal 6, tanggal 8 kemarin, dan hari ini Gereja CLCC sudah melayani ibadat di Surabaya tanggal 8 Juni kemarin, dan hari ini tanggal 9 Juni pemberkatan nikah di Kediri. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Selanjutnya, info penting spesial happy birthday. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 25 Juni 2023, ulang tahun dari Ibu Shirley Tiko Alu dari Hamburg, Jerman. 26 Juni 2023, Bapak Denny Koswandi, Surabaya, putra dari Ibu Nini Herawati Koswandi, Surabaya. Tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putra dari Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. 30 Juni 2023, Saudari Norma Dwi Widayanti, Surabaya. Siapa lagi menyusul ulang tahunnya dan ulang tahun perkawinannya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan Pak John? Ya, itu sampai kalau siapa yang punya pergumulan silakan bisa kirim chat atau langsung aja bisa menyebutkan ya supaya bisa didoakan. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor kita masing-masing dan nanti akan didoakan langsung oleh Bapak Gembala, Pastor John Sarbunan dan tim doa setelah ibadah ini. Dan sekali lagi kami akan menerima berkat dari Tuhan Bapak Ibu. Izinkan saya dulu mengucap syukur kepada Tuhan ya, kita semua sudah diberkati oleh firman kebenaran dan kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Ibu Jaju Koswandi, juga Ibu Sinliang mungkin ada satu hal ya tidak bisa hadir melayani kita semua pada malam hari ini. Dan terima kasih Pak Wongtir untuk share-nya tadi, menguatkan kita semua percaya, berharap cucunya Pak Wongtir tetap diberkati Tuhan dan selalu disertai Tuhan ya. Pak Wongtir dan Bu Wongtir tetap semangat.
Terima kasih sekali lagi Pak John untuk firman kebenarannya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Yang hadir pada malam hari ini, pasti kita sudah dan dikuatkan ya. Dan kembali ke Pak John untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Silakan Pak John. Ya, praise the Lord. Kita akan akhiri kebaktian kita malam hari ini dan mari kita sama-sama ya menaikkan pujian ini. Kita buka hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Bahwa Yesus Tuhan menolong kita semua yang hadir di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Peganglah tangan kami semua ya Roh Kudus, bahwa kami berjalan bersamamu setiap hari di dalam nama Yesus. Roh Kudus, ku mengasihi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Sama katakan, ku buka hati untuk bersama katakan ku buka hati untuk Roh Tuhan. buka hati menyembah
Amin, 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 amin. Praise the Wealth Lord. today goes far beyond simple accrual. We understand better than anyone Haleluya. else that wealth can be Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan Discover a sama-sama wealth of opportunities akhiri with ibadah Citibank kita ya pada International malam hari Personal ini. Bank today. Amin. Haleluya. Thank you Jesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami buka hati kami bagimu Roh Kudus malam hari ini. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu yang sudah datang mendengar firman Tuhan, yang mengajarkan mereka tentang cara menyenangkan hati Tuhan. Kami doakan setiap pribadi yang hadir malam ini, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus, mari Tuhan, lihatlah setiap anak-anak-Mu yang datang dengan sebuah kerinduan untuk mereka menyenangkan hati Tuhan di malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh perlu Engkau ya Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Yesus. Mari Tuhan, jamah kami Tuhan. Jamah Tuhan, bila mana ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam beban berat Tuhan, berikan mereka kelegaan. Yang dalam keadaan kesedihan, kesusahan, hiburkan hatinya selalu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami perlukan Engkau saat ini. Terima kasih Yesus. Kami sungguh membutuhkan Engkau malam ini ya Tuhan. Mari Engkau menjamah ya Tuhan setiap pribadi. Jamah Bu ADC, jamah Bu Jajuk, jamah Pak Wongtir. Jamah Tuhan keluarga kami. Jamah Ibu Marta ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah semua yang hadir malam hari ini. Dalam nama Yesus, aku berkata untuk setiap pribadi yang malam ini, aku berkata tubuhmu sehat, tidak akan sakit lagi. Tubuhmu kuat, tidak akan lemah lagi. Tubuhmu menjadi dalam kondisi tetap baik, tidak akan mengalami hal yang buruk lagi. Dalam nama Yesus, tubuhmu adalah bait Allah, bukan rumah penyakit lagi. Dalam nama Yesus, tubuhmu adalah rumah kesembuhan. Di dalam nama Yesus, mari Tuhan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Mari Tuhan memberkati kami semua yang akan berpisah satu dengan yang lain. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian juga besok malam. Berkati kebaktian sepanjang hari ini, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, berkati kebaktian sepanjang tahun ini. Semua anak-anak-Mu yang datang dengan segala pergumulan, Engkau datang dengan iman, Engkau pulang bawa mujizat, Engkau pulang bawa kesembuhan, Engkau pulang bawa kemenangan, Engkau pulang bawa pemulihan, Engkau pulang bawa pertolongan Tuhan. Di tangan-Mu ada kuasa, di hati hidupmu ada kuasa Tuhan yang akan tercurah dan dicurahkan dalam kehidupanmu mulai malam hari ini. Di dalam nama Yesus, tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapanmu. Tuhan akan membuat benteng-benteng perlindungan akan ada di sekelilingmu, sehingga engkau akan aman dalam nama Yesus. Engkau akan mendapati bahwa tempat kediamanmu itu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Di dalam nama Yesus. Dan aku berkata hari ini juga, semua harapan dan impian-impianmu serta doa-doamu sudah naik ke telinga Tuhan. Dan Tuhan yang mendengarkan doamu. Kami bersyukur buat kesaksian anak-anakmu malam hari ini. Baik kesaksian Ibu ADC, kesaksian Ibu Jajo, kesaksian Pak Wongtir. Bahwa Tuhan terus masih berkarya untuk memberikan mereka kemenangan, memberikan mereka pertolongan, memberi mereka perlindungan, memberikan mereka Tuhan pemulihan dan kesembuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Aku berkata malam ini Tuhan akan melipat gandakan kebaikannya dalam hidupmu. Bahkan Tuhan akan melipat gandakan karya-karyanya dalam hidupmu. Keuanganmu akan dilipat gandakan. Ekonomimu akan dilipat gandakan. Oh, dalam nama Yesus, kebahagiaanmu dilipat gandakan. Kesehatanmu akan dilipat gandakan. Akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Akan ada terus pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Akan ada mujizat pertolongan dan kemenangan dalam hidupmu. Tidak akan ada lagi kantong-kantong yang bocor. Tidak ada lagi pundi-pundi yang bolong. Semuanya terpelihara. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus terproteksi. Dan aku berkata dalam nama Yesus, tidak akan ada lagi hal yang terbuang sia-sia. Semua yang engkau nyatakan, engkau lakukan karena engkau mencintai Tuhan. Semua itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Engkau yang menabur dengan sepenuh hati, engkau akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan, aku berkata supaya teman-teman, anak-anakku yang menabur di tempat yang subur, Tuhan lipat gandakan benih itu. Terima kasih Tuhan, ini
ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hari ini sudah memberikan pertolongan dan kemenangan bagi setiap anak-anakmu yang hadir malam ini, atas keluarga ya Tuhan demi keluarga, atas Tuhan saudara demi saudara, sahabat demi sahabat, semua terima pertolongan malam ini. Atas keluarga Bu Marta, keluarga Bu Jaju, keluarga Pak Wongtir, keluarga kami, keluarga Bu ADC, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Tuhan buktikan firman-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa lagi ya. Besok pagi Ya, dan besok makasih Pak malam. John. Tuhan berkati Bu Jajuk. Sampai jumpa Ya, lagi. makasih Pak God bless you John. all. Pak John, Bye-bye. Pak John, Ya. sebetulnya lagu itu mau saya minta, ternyata Pak John sudah muterin yang terakhir tadi. Oh, Aku bisa di oh sini, gitu ya. betul itu. Ya, Ya, Tuhan makasih Pak baik ya Bu John. Jajuk ya. Ya, Ya, amin. terima kasih Pak Wongtir, Bu Jajuk, Bu ADC, Bu Marta, semua ya. Ya, Sampai kita ketemu bye-bye, selamat lagi. malam Selamat semuanya. malam. Ya. Ya, bye-bye. Amin. Bu Jajuk, nanti besok Ya, pagi host ya. besok pagi. Ya, Ya, Pak John. oke, sip. Tuhan berkati semua ya. God bless Amin. you. Bye-bye. Bye.